Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Jusini Kambe, mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Sains Kota Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD atau Data Flow Diagram. Di sini terdapat dua bentuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk pertama, yaitu bentuk DFD konteks. Di sini terdapat dua simbol pada DFD, yaitu simbol external entity terdapat pada pelanggan, supplier, dan direktur, dan proses atau sistem informasi informal material dan data flow diagram. Kemudian pelanggan menginput kopi nota penjualan dan pesanan untuk diproses pada SIM atau sistem informal material. Kemudian dari dua inputan itu diproses untuk menghasilkan output daftar barang untuk diberikan ke supplier. Kemudian dari supplier menginput info barang ke dalam SIM atau sistem informal material. Apabila stok barang yang dimaksud pelanggan ada, maka pelanggan akan menginput pesanan atau kopi surat jalan ke dalam SIM. Lalu supplier menginput nota pembelian ke dalam SIM. Apabila pelanggan ini membayar secara cicil, maka pelanggan akan menginput kopi nota piutang di dalam SIM, kemudian akan dikeluarkan nota piutang ke pelanggan. Kemudian setelah selesai, supplier menginput faktur pembelian ke dalam SIM. Seluruh inputan dari pelanggan dan supplier tadi diproses oleh SIM untuk nantinya menghasilkan output pembelian ke pelanggan. Output yang dihasilkan untuk pelanggan yaitu nota penjualan dan surat jalan. Untuk output tolakan pesanan dikeluarkan apabila stok barang pada supplier kosong, dan nota piutang dikeluarkan apabila pelanggan memasukkan nota piutang untuk membayar secara cicil. Setelah transaksi selesai, maka seluruh transaksi yang akan melaporkan detail transaksi ke direktur. SIM akan mengeluarkan output nota penjualan dan nota pembelian. Bentuk DFD berikutnya yaitu DFD 0. Di sini ada 3 simbol entitas eksternal, yaitu pelanggan, direktur, dan supplier. Ada 4 simbol proses, yaitu penjualan material, pengiriman barang, pembelian material, dan penyebaran nota-nota. Dan 5 simbol data structures, yaitu piutang, penjualan barang, supplier, dan pembelian. Pelanggan menginput pesanan dan kopi nota penjualan, kemudian diproses di penjualan material. Kopi nota piutang kemudian disimpan di data structures piutang. Setelah melalui proses penjualan material, selanjutnya data pesanan dan kopi nota penjualan disimpan ke dalam data stored penjualan. Dari data stored penjualan lalu diproses di pengiriman barang. Karena pelanggan memiliki material yang dibeli untuk diantar ke tempat pelanggannya, maka petugas memberikan surat jalan, kemudian pelanggan memberikan kopi surat jalan yang telah ditandatangani, kemudian disimpan di data structures barang. Lalu diproses di pembelian barang dengan inputan data barang ke supplier. Output yang akan dihasilkan yaitu info barang, nota pembelian, dan faktur pembelian. Kemudian disimpan di data strong barang dan diproses kembali ke penjualan material. Outputnya ke pelanggan adalah tolakan pesanan atau jika pesanan ditolak, nota penjualan, dan nota piutang. Semua transaksi yang telah dilakukan berikutnya disimpan ke data structures pembelian, kemudian data pembelian dan penjualan diproses penyerahan data-data. Outputnya yaitu nota-nota penjualan dan nota-nota pembelian yang akan diserahkan di direktur. Sekian dari penjelasan saya tentang DFD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.